Hai teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan menjelaskan nih teman-teman mengenai hasil dari tugas proyek mata kuliah Digital Society dari kelompok kami teman-teman. Nah, jadi kelompok kami itu mengangkat topik mengenai QR code storytelling sebagai inovasi smart packing untuk pelestarian dan autentifikasi kain geringsing di Desa Tenganan teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nih anggota kelompok kami yang. Nah, latar belakang Desa Tenganan teman-teman. Jadi Desa Tenganan Pegeringsingan itu merupakan salah satu desa adat Baliage teman-teman yang terletak di Kabupaten Karangasem yang dikenal sebagai satu-satunya penghasil kain tenun geringsing teman-teman. Jadi kain tenun geringsing itu merupakan kain tenun ikat ganda langka yang diproduksi secara tradisional dan memiliki nilai sakral tertentu teman-teman. Kemudian, Desa Tenganan ini tuh memiliki beberapa potensi unggulan teman-teman. Yang pertama, Desa Tenganan merupakan memiliki warisan budaya unik yaitu tenun geringsing teman-teman, yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Kemudian Desa Tenganan juga memiliki daya tarik pariwisata budaya yang tinggi karena keunikan akan desa adat dan tradisinya teman-teman. Kemudian yang ketiga, Desa Tenganan juga memiliki potensi ekonomi kreatif teman-teman melalui produksi tenun geringsing sebagai bisnis berbasis kearifan lokal nih teman-teman. Nah teman-teman, Desa Tenganan juga memiliki permasalahannya sendiri teman-teman. Nah, jadi kelompok kami itu menganalisis beberapa permasalahan yang dialami oleh Desa Tenganan itu sendiri teman-teman. Yang pertama ada komodifikasi dan perubahan fungsi teman-teman. Nah, pada era globalisasi dan pariwisata ini mengubah fungsi kain geringsing menjadi produk komersial teman-teman. Nah, sehingga hal ini itu berpotensi mengurangi makna sakral dari kain geringsing itu sendiri teman-teman. Kemudian yang kedua ada erosi pengetahuan budaya teman-teman, yang dimana modernisasi ini tuh mengancam pemahaman generasi muda teman-teman terhadap makna dan proses pembuatan dari kain geringsing itu sendiri teman-teman. Kemudian yang ketiga ancaman keaslian teman-teman, yang dimana maraknya atau banyak produk yang bermotif geringsing beredar tanpa kejelasan asal usulnya dari mana teman-teman. Nah, hal ini itu dapat menyulitkan pembedaan antara produk asli dari Tenganan dengan produk tiruan dari luar sana teman-teman. Kemudian yang terakhir ada integrasi tradisi dengan pariwisata teman-teman, yang dimana pariwisata ini itu memberikan manfaat ekonomi teman-teman. Namun pariwisata juga menuntut keseimbangan agar nilai budaya itu tidak tergerus oleh komersialisasi teman-teman. Nah, kemudian mengapa sih perlu pendekatan teknologi teman-teman? Nah, dalam hal ini pola wisatawan itu saat ini sudah berbasis digital teman-teman, sementara informasi tentang kain geringsing itu masih terbatas secara lisan teman-teman. Nah, teknologi ini tuh dapat memungkinkan autentifikasi non fisik yang lebih akurat serta berperan dalam perlindungan dan dokumentasi warisan budaya agar tetap dapat lestari di era modern seperti sekarang ini teman-teman. Nah, kemudian ada SDGs yang digunakan. Nah, dalam hal ini kelompok kami itu menggunakan 4 pendekatan SDGs teman-teman. Yang pertama ada SDGs 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini itu dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan penenun melalui penguatan nilai jual kain geringsing yang adil dan berkelanjutan yang berbasis keaslian dan nilai budaya teman-teman. Kemudian SDGs yang kedua ada SDGs 9, yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, yang mana hal ini itu mendukung pemanfaatan teknologi digital secara sederhana teman-teman sebagai inovasi untuk memperkuat sistem pemasaran dan autentifikasi produk budaya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada SDGs 11, yang dimana kota dan pemukiman berkelanjutan teman-teman. Nah, hal ini itu dapat mendorong pelestarian warisan budaya di Desa Tenganan sebagai desa adat melalui perlindungan identitas budaya dan kearifan lokal yang ada di Desa Tenganan teman-teman. Kemudian yang terakhir ada SDGs 12 teman-teman, yang dimana konsumsi dan produksi berkelanjutan teman-teman. Nah, hal ini itu dapat mendorong konsumsi produk asli dan berkelanjutan dengan memberikan informasi transparan mengenai asal usul dan proses pembuatan dari kain geringsing yang ada di Desa Tenganan itu sendiri teman-teman. Nah, kemudian di sini ada relevansi SDGs dengan permasalahan di Desa Tenganan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada inovasi teknologi teman-teman. Nah, dalam hal ini kelompok kami itu menawarkan inovasi kepada Desa Tenganan berupa QR code storytelling teman-teman. Jadi QR code storytelling itu merupakan inovasi kemasan cerdas pada kain geringsing yang mengintegrasikan teknologi digital dengan menyimpan informasi keaslian dan nilai budaya secara transparan teman-teman. Nah, teman-teman dapat dilihat pada bagian pojok kiri bawah terdapat semacam barcode kode teman-teman. Nah, jadi barcode kode inovasi ini itu berfungsi sebagai sertifikat keaslian digital yang memperkuat perlindungan budaya dan meningkatkan nilai jual kain geringsing tadi yang ada di Desa Tenganan tersebut teman-teman. Kemudian melalui pemandian QR code tersebut pada kain dapat mengakses berupa profil penenun, kemudian filosofi motif atau makna dari motif setiap kerajutan yang ada di kain tenun geringsing tersebut teman-teman, dan informasi waktu tenun teman-teman, mulai dari pemilihan benang, proses menenun, dan sampai jadilah sebuah kain geringsing tersebut teman-teman. Nah, kemudian sehingga ada implementasi materi mata kuliah Digital Society dalam inovasi QR code tersebut teman-teman. Yang pertama ada budaya digital. Jadi pemanfaatan teknologi digital itu untuk melestarikan dan memperkenalkan kain geringsing tanpa menghilangkan nilai tradisional dari kain geringsing tersebut teman-teman. Kemudian yang kedua digital communication. Jadi QR code ini itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi budaya, keaslian produk, cerita penenun kepada para wisatawan atau kepada konsumen dari kain tenun geringsing tersebut teman-teman. Kemudian internet. Jadi internet ini itu dapat memungkinkan akses informasi kain geringsing secara tepat, luas dan real time melalui QR code teman-teman. Kemudian code computing, yang dimana
Data penenun, filosofi motif, dan sertifikat keaslian itu disimpan terpusat teman-teman agar mudah diakses dan dikelola teman-teman. Kemudian artificial intelligence atau AI dalam hal ini berfokus dalam inovasi lebih lanjut teman-teman. Jadi AI ini dapat digunakan untuk analisis minat pengunjung dan pengelolaan data penjualan kain geringsing tersebut teman-teman. Kemudian ada big data yang dimana data hasil pemilihan QR code dapat dianalisis untuk memahami pola kunjungan dan preferensi konsumen teman-teman. Kemudian digital edit yang dimana hal ini itu untuk menjaga keaslian data teman-teman, hak penenun dan penggunaan informasi budaya serta bertanggung jawab teman-teman. Kemudian digital police teman-teman yang dimana inovasi QR code tadi ini dapat mendukung kebijakan desa dalam melindungi budaya dan ekonomi kreatif yang ada di desa tenganan tersebut teman-teman. Kemudian cyber security awareness yang dimana hal ini tuh memberikan keamanan data dan pencegahan pemalsuan QR code untuk menjaga keaslian produk kain geringsing yang ada di desa tenganan tersebut teman-teman. Kemudian digital leadership yang dimana hal ini tuh dapat mendorong peran desa dan generasi muda dalam mengelola inovasi data digital untuk pembangunan desa tenganan itu sendiri teman-teman. Nah, kemudian di sini ada alur sebelum dan sesudah diterapkannya inovasi tersebut teman-teman. Yang pertama, sebelum diterapkannya inovasi, pertama informasi tentang kain geringsing terbatas dan bersifat lisan teman-teman. Kemudian setelah diterapkannya inovasi, diharapkan informasi kain geringsing itu dapat tersaji secara lengkap, transparan dan secara digital teman-teman. Kemudian yang kedua, sebelum inovasi sulit untuk memverifikasi keaslian produk teman-teman. Kemudian sesudah diterapkannya inovasi, dapat diharapkan keaslian dari produk kain geringsing tersebut dapat terverifikasi melalui QR code tadi dan sertifikat digital tadi teman-teman. Kemudian yang ketiga, sebelum inovasi, harga belum mencerminkan nilai budaya dan proses penenunan teman-teman. Kemudian sesudah diterapkannya inovasi, diharapkan nilai budaya dan proses penenunan dapat terkomunikasikan dengan jelas kepada konsumen teman-teman. Kemudian yang terakhir, sebelum diterapkannya inovasi, apresiasi akan konsumen itu masih rendah teman-teman. Nah, kemudian sesudah diterapkannya inovasi, diharapkan apresiasi dan kepercayaan konsumen itu dapat meningkat terhadap produk kain geringsing yang ada di desa tenganan tersebut teman-teman. Nah, di sini kemudian ada manfaat inovasi QR code storytelling yang kami berikan teman-teman. Nah, dalam hal ini itu ada beberapa manfaat dari QR code teman-teman. Yang pertama bagi desa teman-teman. Nah, QR code ini itu dapat memperkuat identitas desa tenganan sebagai pusat kain geringsing asli serta meningkatkan daya saing desa wisata berbasis budaya dan teknologi teman-teman. Kemudian yang kedua bagi penenun. Nah, QR code ini itu juga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengakuan terhadap karya penenun teman-teman, memperkuat posisi tawar dan serta mendorong meningkatnya nilai jual dari kain geringsing tersebut teman-teman. Kemudian yang ketiga bagi pelestarian budaya. Nah, QR code ini tuh juga dapat mendukung dokumentasi dan perlindungan wisatawan budaya kain geringsing agar tetap lestari dan relevan di era digital seperti sekarang ini teman-teman. Kemudian yang terakhir bagi wisatawan, QR code juga dapat memberikan akses seperti informasi yang jelas, edukatif dan terpercaya mengenai keaslian produk dan makna budaya dan proses pembuatan dari kain geringsing dari desa tenganan tersebut teman-teman. Nah, sekian teman-teman pemaparan hasil dari tugas proyek mata kuliah Digital Society. Saya mewakili segenap rekan-rekan kelompok saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.